Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Pesugihan Kepala Sekolah, yang ditulis oleh akun Twitter atau X @ayuningtiaspr. Kalau kalian ingin membaca tweet aslinya, bisa klik link di deskripsi dan jangan lupa follow akunnya. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Bagian pertama. SMA Negeri 1 Perjuangan, Jawa Tengah, 2011. Bicara tentang sekolah, banyak sekali bangunan-bangunan Belanda yang dijadikan sebagai sekolahan. Bangunan-bangunan tua yang dijadikan sekolahan, ada pula yang membangunnya dari nol di lahan yang sangat luas untuk didirikan sekolahan. Sekolah, tempat untuk menuntut ilmu, membangun karakter, dan mempersiapkan untuk masa depan. Tak hanya manusia yang menghuni sekolah, tapi makhluk lain juga ikut meramaikan tempat yang disebut dengan sekolahan. Berbagai cerita mengenai sekolahan sudah marak di masyarakat luas. Setiap sekolah pasti punya ceritanya masing-masing. Kali ini kita akan membahas, sebut saja, SMA Negeri 1 Perjuangan yang terletak di Jawa Tengah. Denah sekolahku kurang lebih seperti ini. Kala itu aku masih duduk di kelas 11 jurusan bahasa. Aku menjadi ketua OSIS di SMA tercintaku ini. Kelasku tepat berada di bawah lab biologi. Di dalam lab biologi ada tengkorak asli manusia. Tengkorak tersebut berasal dari guru biologi sekolahanku. Beliau mendedikasikan tubuhnya untuk dijadikan bahan ajar siswa. Pengabdian seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi tak jarang persepsi siswa akan tengkorak asli ini berubah menjadi horor. Pasalnya, kalau tengkorak asli manusia, pasti ada sesuatu di dalamnya. Mungkin ini salah satu alasan sekolahku dibilang angker. Tanpa tengkorak itu pun, sekolahku sudah disebut angker. Selasa sepulang sekolah, anak OSIS rapat untuk menghadapi hari esok, yaitu hari pramuka yang jatuh pada hari Rabu. Untuk petugas upacara dari anak OSIS, jadi mau tak mau kami harus mempersiapkan segala hal. Aku sebagai ketua OSIS dimintai tolong oleh guru untuk menghandle upacara hari pramuka. Saat aku sedang berjalan di lorong tengah antara lapangan basket dan ruang BK, Bapak Samsuri, guru bagian kesiswaan, memanggilku. "Randy, ke ruangan Bapak sebentar," pinta Pak Samsuri kepadaku. "Siap, Pak," jawabku dengan sigap. Aku yang sedang menenteng makanan yang kubeli dari kantin, langsung aku serahkan kepada temanku dan langsung mengikuti langkah Pak Samsuri. "Besok ini hari pramuka. Karena tidak ada yang bertugas, jadi anak OSIS yang tugas ya Ren. Nanti sepulang sekolah latihan. Konsumsi nanti minta sama Mbak Urum. Bapak sudah bilang beliau." Pak Samsuri menjelaskan maksud dan tujuannya. "Baik, Pak, nanti saya sampaikan kepada anak OSIS yang lain. Mohon maaf, Pak, ada lagi?" jawabku. "Tidak, bisa kembali ke kelas Ren. Terima kasih ya," sahut Pak Samsuri. "Baik, Pak, sama-sama. Randy pamit ya, Pak." Aku memberi salam dan langsung kembali ke kelas. Oh iya, Mbak Urum ini adalah ibu kantin favorit di SMA aku. Beliau orangnya ramah sekali dan sering memberi kami anak OSIS makanan ketika sedang mengerjakan kegiatan sampai sore. Namanya juga anak SMA, uang jajan pas-pasan. Ketika diberi makanan, ya senengnya bukan main. Sepulang sekolah, seluruh anak OSIS latihan upacara di lapangan sepak bola. Tiang bendera SMA Negeri 1 Perjuangan tercinta ini sangat besar, seperti tiang di Istana Presiden. Persiapan selesai. Kami pulang untuk mempersiapkan kondisi badan supaya besok bisa bertugas dengan maksimal. Hari Rabu pun tiba. Semua warga sekolah tanpa terkecuali mengenakan seragam pramuka lengkap. Semua mengikuti upacara, memperingati hari pramuka dengan hikmat.
Selesai upacara, kami pelajaran seperti biasa. Kabar burung dari kelas 12 bahwa akan ada penyambutan lambang tunas kelapa di sekolah. Dan benar saja, aku kembali dipanggil Pak Samsuri untuk mengkoordinasikan seluruh siswa supaya ikut penyambutan. Bel istirahat kedua pun berbunyi. Seluruh siswa diminta untuk mengikuti penyambutan di lapangan sepak bola. Penyambutan lambang tunas kelapa ini dihadiri oleh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan tamu-tamu penting lainnya. Lambang tunas kelapa ini bawa untuk mengurutkan jalur gerilya Jenderal Sudirman. Bayangin aja istirahat kedua jam 12 siang dan harus berkumpul di lapangan. Sungguh sangat malas. Aku pun sebenarnya sangat malas, tapi karena mempertaruhkan nama baik sekolah, ya harus aku lakukan. Selesai penyambutan, kita semua kembali pelajaran. Tapi tiba-tiba ada pengumuman bahwa tidak boleh ada satupun siswa yang keluar dari kelas. Untuk semua siswa diharapkan tidak meninggalkan kelas dengan alasan apapun. Terima kasih. Karena penasaran, aku keluar sendiri dan mencari tahu kenapa siswa tidak boleh keluar kelas. Maklum, ketua OSIS biar tahu nanti kalau ditanyai sama anak-anak. Aku berjalan melewati lorong menuju ruang PK, dan aku bertanya kepada salah seorang siswa yang berada di dalam ruang PK. Tanyaku sedikit berbisik kepada adik kelas yang duduk. "Anak-anak 12 IPA kesurupan, Mas," jawab adik kelas ini, sontak membuatku kaget. Sekarang pada di mana yang kesurupan?" tanyaku. "Masjid, Mas," satu adik kelas ini. Tanpa basa-basi lagi, aku segera bergegas ke masjid depan, ingin melihat anak-anak kesurupan. Baru saja berjalan ke arah ruang guru, HP-ku berbunyi. Ternyata ada SMS dari Putra, wakil ketua OSIS, yang isinya, "Ren, teman-teman dipulangkan. Kamu nganterin Iksan pulang ya. Iksan anak kelas 10-1. Pokoknya harus kamu yang nganterin. Aku handle sekolah." Isi SMS dari Putra. Tanpa pikir panjang, aku langsung mencari anak yang bernama Iksan dan langsung mengantarkan pulang. Kala itu aku masih memakai motor Vega. Badanku kecil sedangkan badannya Iksan besar, jadi lucu aja kalau dilihat. Tapi ya sudahlah, yang penting sudah melaksanakan tugas. Sepulang aku mengantar Iksan, aku langsung kembali ke rumah tanpa mengecek suasana smaper, singkatan dari SMA Perjuangan. Malas juga harus berurusan dengan demit. Keesokan harinya, yaitu hari Kamis, setiap pagi smaper pasti melakukan literasi selama 15 menit. Hari ini jadwal membaca Al-Quran. Jadi seluruh sekolah setelah bel berbunyi memulai membaca Al-Quran. Setelah selesai literasi, tiba-tiba tiang bendera yang sangat besar itu ambruk. Tiang bendera jatuh pas di tangga arah naik ke kelas 11. Di waktu yang bersamaan, kaca jendela kelas 10-6 pecah, benar-benar pecah tanpa tanda-tanda. Atap tangga ambrol sehingga anak-anak kelas 11 yang di lantai 2 tidak bisa turun dan sempat ketahan. Panik, ricuh, teriakan dari berbagai penjuru sekolah. Selang beberapa menit, tiba-tiba ada pengumuman. Untuk semua siswa diharapkan tetap di kelas agar situasi kondusif. Ikuti pengumuman selanjutnya. Terima kasih. Bukannya kondusif, tetapi malah semakin tidak terkendali. Anak-anak yang penasaran dengan tiang bendera malah membuat kerumunan di sekitar tangga, ingin mencari tahu kenapa tiang sebesar itu bisa ambruk. Semua mata tertuju kepada tiang bendera. Tanpa disadari, di saat itu juga terjadi kesurupan massal. Kenapa massal? Karena lebih banyak daripada hari Rabu kemarin. Kemarin sekitar 10 orang siswa, dan sekarang hampir sekitar 33 siswa yang kesurupan. Apakah mungkin ada sangkut pautnya antara ambruknya tiang bendera, pecahnya kaca 10-6, dan kesurupan anak-anak? Tidak ada yang tahu.
Makin banyak anak yang mendekati area tangga. Akhirnya ada sekerombolan kakak kelas yang datang, merangsek di tengah kerumunan lalu berteriak-teriak membubarkan kerumunan. Masuk kelas sekarang atau akan semakin banyak korban, Kata salah satu kakak kelas. Korban apa maksudnya? Karena ketakutan dengan kakak kelas, akhirnya satu persatu siswa masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana anak kelas 11 yang berada di lantai 2 bisa turun karena atap tangga ambrol menimpa tangga dan sangat tidak memungkinkan sekali untuk dilalui. Sekitar pukul 8 pagi, akhirnya pihak sekolah bisa membuat tangga darurat dan bisa mengevakuasi semua siswa. Akhirnya, tanpa ada pengumuman seperti kemarin, siswa yang masih selamat dari kesurupan dipulangkan segera. Semua harus meninggalkan sekolah agar korbannya tidak semakin banyak. Karena aku merasa mempunyai tanggung jawab terhadap sekolah ini, aku mencari tahu penyebab kesurupan massal. Aku mencoba menelisik di kalangan adik kelas. Kenapa adik kelas? Karena pasti mereka segan untuk berbohong pada kakak kelas. Apalagi embel-embelku ketua OSIS. Aku bertanya kepada Mai yang memang sensitif pada makhluk gaib. Mai, sebenarnya dari kemarin ada apa sih? Tanyaku pada Mai yang sedang berada di taman duduk menyendiri. Mas Randy, berhamburan mas. Jawab Mai lirih. Apanya? Sahutku dengan cepat. Jadi hari Rabu kemarin Mbak Santi dan Mbak Devi keluar dari kamar mandi kelas 12 udah diem aja mas sampai kelas loh. Nah ketika masuk kelas pun nggak nyapa gurunya, langsung duduk aja. Kata Mai. Terus apa hubungannya dengan ini Mai? Sambungku cepat saking penasarannya. Nggak selang beberapa lama mereka duduk, tiba-tiba Mbak Devi menggebrak meja keras sekali mas. Berdiri, terus merebut spidol yang dibawa oleh guru fisika dan menulis di papan tulis. Jelas Mei. Bajila, nulis apa Mei? Tanyaku penasaran. Pergilah. Mei menuliskan ini di secari kertas. Habis Mbak Devi nulis itu, dari tempat duduk belakang sendiri, Mbak Santi menjerit keras sekali mas. Itu awalnya pada kesurupan. Penjelasan Mei yang sedikit membuatku heran kenapa bisa tanpa sebab seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan misteri di sekolah ini? Simak ceritanya di bagian kedua pesugihan kepala sekolah. Dan jangan lupa untuk kamu subscribe channel Ruang Sunyi dan nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.